tadi kan teman-teman udah kurang lebih dengar ya tadi dari teman-teman guest, sutradara juga menyampaikan tentang kendala ya yang terjadi di dalam atau proses film Tegal ini. Tapi kalau untuk saya pribadi kan saya cuma bisa jawab apa yang saya alamin ya. Kalau saya sih memang benar kata teman kendalanya pertama memang hujan, lagi musim hujan di sana, sedangkan kita banyak banget scene eksterior nih gitu. Itu sih yang bikin kendala yang lumayan agak menguras menguras lelah menunggu waktu gitu loh, hujan rendah. Tapi itu saja sih buat saya kendalanya ya. Kalau untuk yang lain-lainnya dalam memerankan karakter Aldo atau yang lain saya nggak ada kendala sih, lancar aja. Di film kan dialog pakai bahasa Jawa. Itu gimana? Menurut Mbak gimana? Saya nggak bisa nilai diri pribadi ya. Kalau saya kan cuma bisa membawakan semaksimal mungkin apa yang saya bisa, saya persiapkan. Penilaian saya berikan kepada netizen atau penonton semua bagaimana saya membawakan peran Aldo sih untuk bahasa Jawanya sih. Tapi saya rasa memang persiapan saya salah satunya adalah saya belajar dari orang Jawa sendiri sih. Saya belajar mungkin saya kasih teksnya, coba deh sebutin bahasa kalimat ini ngomongnya gimana. Saya berusaha untuk mengikuti apa yang dia ucapkan. Itu sih kalau dari proses saya bicara bahasa Jawa tersebut. Berapa lama mas prosesnya? Memang dari semenjak saya kontrak mas, maksudnya saya terpilih menjadi Aldo, dari situ saya dapat skenario, dari situ saya langsung belajar sih, langsung saya bedah, langsung saya hubungin orang yang bisa bahasa Jawa. Kebetulan atau istri punya teman bisa bahasa Jawa dari Jogja juga, kebetulan beliau ya sudah. Tapi memang beliau bilang ya ini kan bahasa Jawa tuh ada tingkatannya ya, mau pakai bahasa yang mana nih gitu, ada yang halus sampai yang gasan. Tapi saya bilang waktu itu yang menang aja, jangan terlalu halus gitu. Kurang lebih hasilnya seperti itu sih dari saya belajar sama orang Jawa. Tapi kalau dari keseluruhan film boleh di-spill nggak scene mana sih yang paling susah? Ya itu scene yang itu sih sebenarnya yang scene yang saya ngelihat anak saya meninggal sih sebenarnya. Itu yang paling susah buat saya sih. Ya tapi kan balik lagi ke hasil akhir itu kan dari editing juga ngaruh ya, bagaimana gitu. Tapi ya kalau saya merasa sih sudah melakukan apa yang saya bisa sih. Apa yang Mas George sebagai sutradara juga arahkan, saya juga melakukan apa yang dia arahkan gitu. Tapi sempat ada komunikasi bareng istri nggak? Kan ini soal rumah tangga juga ya, ada komunikasi nggak sih? Iya, kalau saya pribadi memang untuk setiap job yang saya terima, saya pasti ada komunikasi. Dan saya punya prinsip juga, setiap job yang saya terima itu saya nggak mau ada adegan-adegan panas atau adegan-adegan yang terlalu berlebihan ya, karena saya bermain bukan bersama yang bukan makhluk saya nggak mau sih untuk hal seperti itu. Terus juga mungkin ada lagi adegan mungkin saya juga nggak mau sih biasanya gitu. Tapi itu sih biasanya kalau saya syuting yang saya atau dapat project yang saya tanyakan itu sih, kalau memang ada adegan itu menurut saya nggak mau. Tapi kan biasanya dikasih skrip juga kan? Dikasih skrip tadi dulu dari rangkaian itu biasanya kalau misalnya terselip tadi yang tidak diinginkan langsung menolak atau pembicaraan dulu. Biasanya kan mungkin ada pernah pengalaman seperti itu. Kalau pengalaman biasanya misalnya mereka ada additional scene misalnya, awalnya bilang nggak ada adegan yang aneh-aneh, adegan panas, tiba-tiba ada additional scene misalnya gitu. Ya saya mundur, nggak apa-apa gitu. Insya Allah ada rezeki yang lain, karena saya punya prinsip seperti itu mas. Saya takutnya nanti anak cucu saya nonton saya main film begitu kan, itu tanggung jawab buat saya ya. Saya nggak mau ada. Dan mungkin buat teman-teman yang lain beda keyakinan atau punya prinsip yang lain sih fine aja, oke aja, kan natural juga kan. Kita beradegan semaksimal mungkin itu kan biasa-biasa aja. Tapi setiap orang punya prinsip masing-masing dan punya selera masing-masing. Walaupun itu dalam tanda kutip sekedar acting. Iya, saya juga walaupun sekedar acting, tapi kan kita berakting itu berusaha menampilkan seyakin mungkin ke penonton, senatural mungkin ya. Kalau bisa itu benar-benar terjadi gitu loh. Itu sebagai seorang aktor gitu loh. Kita menampilkan suatu acting yang benar-benar ini nyata, ini beneran, ini nggak kaku, ini seolah-olah penonton beneran loh Ferdi itu kan. Jadi kalau kita melakukan itu orang kiranya ini beneran, apalagi orang-orang awam. Artinya seorang Ferdi tidak ingin mengkhianati atau membohongi diri sendiri. Nggak mau mengkhianati. Memang itu memang kadang-kadang itu ya bertolak belakang sama kadang-kadang apa
apa yang saya lakukan dari sebagai seorang aktor gitu dalam keyakinan saya, tapi saya berusaha sebaik mungkin menghindari apa yang dilarang oleh keyakinan saya. Walaupun ada orang dalam tanda kutip mungkin sedikit miring tidak profesional seperti itu. Bagaimana, Mas? Walaupun ada orang segelintir orang mungkin menyebutnya tidak profesional dan Oh ya, itu sih setiap orang punya pendapat masing-masing dan hak mereka berpendapat. Bebas sih kalau mereka merasa, oh fair, itu kan seorang aktor harusnya lo harus itu dong. Mau juga dong lakukan itu gitu ya. Kenapa lo nggak profesional gitu. Tapi kan balik lagi ya, seorang aktor boleh menolak juga gitu loh. Punya hak juga untuk menolak adegan-adegan tertentu gitu loh yang dia tidak berprinsip juga, tidak sesuai dengan hatinya juga. Karena kalau saya paksakan, Mas, karena hasilnya juga nggak akan maksimal karena bertolak belakang sama hati saya gitu loh. Jadi pas melakukan adegannya pasti juga nggak akan maksimal. Itu sih. artinya keyakinan dan akidah lu melebihi Yes, lebih segalanya itu nomor satu buat saya. Tadi kalau nggak salah ajak istri sama anak. Iya. Tapi gimana tuh? Udah diajak nonton bareng belum? Iya, apa? Bagaimana? Udah diajak nonton juga belum? Sebelumnya ini buat mereka ikut gala premier yang kedua. Yang sebelumnya juga udah pernah gala premier. Mereka sih seneng banget ya, support banget buat saya di karir saya ini, dan saya juga alhamdulillah punya keluarga yang mensupport saya sih, seneng banget. Mereka udah nonton? Udah tadi ikut nonton bareng-bareng Responnya teman-teman. gimana? Hah? Responnya gimana? Apa? Responnya gimana? Respon mereka belum nanya. Belum nanya. Biasanya sih kalau habis nonton nanya gimana mau tadi gitu. Tapi tadi karena memang waktunya singkat ya dari studio langsung ke sini, jadi belum nanya, belum ngobrol panjang lah sama istri gitu. Tapi Mas biasanya anak udah bisa menilai belum? Udah, kebetulan anak sama yang kedua-duanya ya, kayak sama cowok itu saya jejelin film terus di rumah. Maksudnya bukan dijejelin dalam arti hal, ayo kita cinta film, terutama film Indonesia, support yuk film Indonesia, nggak cuma film barat, film di luar Indonesia aja, tapi mereka terlebih tuh suka banget nonton film Indonesia gitu. Ya, kalau memang mereka punya keinginan menjadi seseorang yang berkecimpung di dunia perfilman atau itu entertain, ya seenggaknya mereka punya modal lah gitu loh dari hobi nonton film tersebut. Ikutin jejak bapaknya nih. Boleh terserah mereka sih, tapi mungkin saya arahin kayak yang baik, maksudnya kayak yang profesional gitu. Tapi sebelum nyemplung pun saya akan kasih tahu yang pahit-pahit dulu. Iya boleh promo ya. Iya, Brono. Saya muter aja kali ya. Gimana nih? Aja muter. Kenal Karena dong. ya berbagi ya. Bentar ya. Boleh dihitung dari siapa? Ya, lanjut. Halo guys, saya Ferdiali sebagai Aldo, case-nya film Jagal Teluh, mengajak kalian semua untuk nonton film Jagal Teluh yang akan tayang pada tanggal 27 Februari 2025 di bioskop Indonesia. Nonton ya, makasih. Thank you, makasih ya.